Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar calon Serda 2020? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Nah, Ibu Resti akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi tentunya Ibu tidak sendirian. Ibu ditemani oleh Ibu Rani Nurani selaku guru PKN di SMP Inovatif Palika. Selamat pagi Bu Rani, apa kabar? Selamat pagi Bu Resti, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Bu Resti hari ini? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Gimana Bu hari ini? Udah siap kita akan berbincang-bincang mengenai materi kesadaran berbangsa dan bernegara? Betul, insya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat dalam mengikuti atau MPLS hari keempat ini ya. Kita hari ini berbagi sharing, berbagi ilmu dalam menyikapi kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Oke, tapi Bu, sebelum kita sharing, sebelum kita berbincang-bincang, boleh disapa dulu anak-anak di rumah? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini anak-anak? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat dalam mengikuti MPLS yang keempat ini ya. Pagi ini kita akan sedikit ngobrol tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, kesehatan, keberkahan yang sangat luar biasa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Ibu ingatkan lagi ya, hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang mengenai materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Betul. Jadi begini ya Bu Rani, setiap hari itu kan kita membaca, Memang. melihat dan mendengar di media gitu ya, bahwa pemuda kita, khususnya remaja itu lebih bangga terhadap produk dan budaya negara lain. Gitu ya. Bisa dilihat dari gaya berpakaian, kemudian bahasa, kemudian pergaulan mereka yang bebas untuk mengikuti negara lain tanpa melakukan penyaringan. Nah, itu sikap seperti itu apakah tidak menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Apakah sikap tidak menunjukkan? Tidak menunjukkan sama sekali ya. Sebelumnya mungkin sebelum kita ketahui, saya akan sedikit memaparkan dulu definisi kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Sadar bahwasannya kita hidup atau kita tinggal di tempat yang beretika, moral, akhlak, yang punya akhlak, sosial, budaya, sikap agama, dan ideologi tentunya ya, ideologi dan yang budaya serta sejarah yang sama dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara atau kata lain oleh pemerintah. Yaitu dengan ditetapkan oleh negara itu dengan cara tertulis itu undang-undang itu sendiri ya, berarti ya. Kalau misalkan kesadaran berbangsa dan bernegara ya, untuk kaum pemuda, khususnya untuk anak-anak kita yang ini, bagaimana sih cara menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Iya betul. Kesadaran kita kaum muda atau kaum pelajar ya di lingkungan masyarakat bisa ditunjukkan dengan mempertahankan atau mengamankan keamanan lingkungan atau dengan cara berprestasi. Dengan apa? Dengan berkarya. Mereka pun para pemuda, bukan hanya para pelajar saja, para pemuda di luar sana bisa berkreasi dengan cara membuat karya-karya yang mengharumkan nama bangsa, yang bisa go internasional gitu ya. Itu sudah mengharumkan nama bangsa. Contoh di lingkungan pelajar itu sendiri bisa mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Itu sudah melakukan kesadaran akan kita berbangsa dan bernegara, atau kata lain dengan bela negara. Bela negara sendiri itu sudah melakukan bela negara dengan cara apa? Mengikuti upacara kalau di lingkungan pelajar, kalau di lingkungan sekolah, yaitu karena setiap lembaga pasti ada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Peraturan-peraturan itu harus dipatuhi di lingkungan pelajar. Sekolah itu ada peraturan apa saja, mengikuti upacara, belajar dengan betul, itu merupakan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara bahwa kita itu hidup dalam aturan. Aturan itu aturan yang harus ditetapkan, yang harus dituruti. Kalau aturan sifatnya memaksa ya, norma hukum sifatnya memaksa, mau tidak mau kalau melanggar berarti dapat sanksi, begitu ya Bu Resti ya. Nah, bela negara itu sesuai dengan tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Di situ tentang bela negara semua ya. Bagaimana cara menyikapi kita dalam membela negara atau dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, mengikuti upacara,
mengikuti belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita harus perhatikan dengan belajar PKN itu salah satu bela negara. PKN saja? Tidak, tentunya semua mata pelajaran sebetulnya. Tapi difokuskan kenapa Bu? Tercantum ada harus belajar PKN karena di situ terdapat aturan-aturan pemerintah yang Ananda, anak-anak semua kita ketahui. Nah, sekarang di lingkungan di lingkungan masyarakat kita mengikuti aturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Itu guys. Jadi yang saya tangkap ya Bu ya, untuk remaja khususnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu bisa ditunjukkan dengan kita sungguh-sungguh untuk belajar untuk mencapai cita-cita. Betul ya Bu ya. Jadi walaupun di masa pandemi kemarin kita belajar dari rumah itu bukan halangan untuk kita belajar sungguh-sungguh dan mencapai prestasi yang baik. Betul sekali. Nah, ini sedikit ya salah satu contoh. Ini kalau kita mengikuti pemerintah, aturan pemerintah yang ada sekarang yaitu protokol kesehatan ya, dengan cara masker dan apa dan sebagainya ya. Mungkin Ananda di rumah dan kita semua sudah mengetahui bagaimana protokol kesehatan itu. Itu sudah secara tidak sadar kita sudah mengikuti kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara bela negara. Itu salah satunya termasuk bela negara. Tidak perlu ke lapangan terus terjun perang beneran, tidak perlu begitu, tapi dengan mengikuti peraturan yang ada pemerintah sudah ditetapkan. Kalau di sekolah yang sudah ditetapkan itu sudah melakukan bela negara. Begitu, kesadaran berbangsa dan bernegara itu ya. Jadi kalau untuk para remaja, apakah hanya belajar dengan sungguh-sungguh saja Bu untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, atau ada cara lain yang bisa remaja tunjukkan dalam mencintai negara kita ini? Dengan cara berprestasi, contohnya mengikuti Olimpiade kan itu begini, mereka bekerja keras untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Itu sudah mengharumkan nama bangsa dengan membawa atlet terlama ya di internasional contohnya ya begitu. Jadi mereka meninggalkan semua aktivitas karena terus-terusan berlatih dalam mengikuti Olimpiade atau atlet ya. Mereka terus-terusan berlatih sampai mereka menghasilkan yang maksimal begitu ya gitu. Kalau mungkin di lingkungan pelajar sendiri bisa dengan Olimpiade, matematika atau dengan cara olahraga juga seperti ini ya Bu ya, seperti Ananda kita di sekolah ya Bu ya, banyak sekali prestasi yang mereka raih atau mereka capai, itu juga sebagai bentuk mereka mencintai negara kita ya Bu ya. Seperti lomba-lomba yang diikuti kemarin ya Bu, lomba tahfiz. Itu juga salah satu. Karena apa? Karena sudah mengharumkan nama sekolah gitu ya, sudah mengatasnamakan sekolah gitu ya. Nah, jadi untuk Ananda di rumah, bahwa kita itu sebagai remaja dalam mencintai negara dan negara kita kita itu harus bisa mendukung kemajuan negara. Dan seperti apa contoh kecilnya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, tidak lelah dalam belajar, dapat mengalahkan segala rasa malas, rasa lelah, betul ya Bu ya. Kalau remaja kan biasanya alahnya malas. Sebagai remaja yang baik, tentunya kita harus bisa mengalahkan rasa lelah dan rasa malas itu. Untuk apa? Untuk mewujudkan negara kita yang kaya, kemudian untuk mewujudkan negara kita yang maju, kemudian yang sejahtera. Itu ya kesadaran kita ya, dan mungkin kita saling mengingatkan sebagai warga negara yang baik, harus saling mengingatkan gitu ya. Oke, mungkin dari kami ya Bu ya, dicukupkan sekian untuk perbincangan kali ini mengenai materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Sampai ketemu lagi nanti. Sedikit dulu berarti ya, saya simpulkan dulu sedikit ya. Jadi bukan ya, terus saja. Jadi sedikit saya simpulkan. Jadi anak-anak sekalian, sebagai anak-anak bangsa, kita harus mencintai produk sendiri, belajar dengan maksimal biar kita mendapatkan hasil yang maksimal juga begitu ya. Jadi seperti itu ya, seperti yang dikatakan Bu Rani, bahwa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian harus bangga terhadap negara kita sendiri agar bisa mendukung negara kita menjadi negara maju dan negara yang sejahtera. Gitu ya Bu Rani ya. Mungkin dicukupkan sekian ya untuk perbincangan kita hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi di lain waktu ya. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh calon santri Sabah 2020. Di sini saya akan menyampaikan tentang tata tertib yang ada di sekolah SMP Inovatif Al-Huda Boarding School. Tata tertib di SMP Inovatif Al-Huda sama seperti tata tertib yang ada di sekolah lainnya. Hanya ada banyak tambahan yang menyangkut kehidupan ataupun kegiatan dari santri-santri dari awal tidur sampai bangun kembali, mulai aktivitas dari pagi hari sampai malam hari. Perlu diketahui oleh semuanya, tata tertib di Al-Huda dibentuk untuk menjaga kegiatan yang dilakukan oleh santri biar tidak keluar dari koridor yang akan dilakukan oleh santri. Untuk tata tertib sendiri di sini di SMP Inovatif Al-Huda ada menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tata tertib yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan pada pembelajaran. Yang ketiga adalah kegiatan yang dilakukan pada saat jam kosong atau pada saat hari libur. Nah, pelanggaran juga di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah pelanggaran sedang, pelanggaran berat, pelanggaran yang cukup berat ya, cukup berat. Yang pertama pelanggaran sedang atau pelanggaran ringan, yaitu biasanya anak-anak itu telat untuk masuk ke masjid, itu masuk ke pelanggaran ringan. Nah, yang kedua adalah pelanggaran yang cukup berat atau berat. Maaf, untuk berat, yang pelanggaran berat biasanya adalah meninggalkan sholat. Nah, yang pelanggaran yang cukup berat adalah misalnya berbelok dari akidah yang diharuskan di dalam agama Islam. Mungkin itu saja yang disampaikan dalam secara garis besar tentang tata tertib yang dilakukan ataupun diterapkan di SMP Inovatif Al-Huda. Mungkin nanti anak-anak santri semua akan mendapatkan handbook atau buku saku terkait hal-hal apa saja yang boleh dilakukan di pesantren dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di pesantren. Ya, ditunggu saja nanti akan ada kiriman ataupun pembagian handbook atau buku saku untuk anak-anak santri semua. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh. Kepada anak bapak yang dipanggil namanya tolong ke depan ya. Yang pertama Nadia, nilainya 100. Pertahankan ya. Yang kedua Davina, nilainya 95. Selanjutnya Syahrani, nilainya 20. Masya Allah. Sahrani, tolong yang ke depan. Ini lihat nilainya 20 ya. Ini menurut kamu bagus atau jelek? Kenapa takdir ini yang dipilih untukku? Mengapa tidak seperti takdir anak-anak lainnya yang mendapatkan kebanggaan di setiap langkahnya? Banyak hal buruk dirasakan oleh orang-orang terbawah yang membuat sesak dan putus asa.
kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka walaupun melalui layar media. Bagaimana kabarnya calon Sabda, Sabda dan alumni Sabda? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Kalau pakai baju pramuka gini pasti manggilnya kakak kan ya. Perkenalkan, saya Siti Sulaidah. Kalian bisa memanggil kalau di Yuda itu Kak Sisi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai kepenggalangan. Nah, sebelum ke materi, kita itu sebenarnya selama ini keliru tentang kata gerakan pramuka, kepramukaan, dan pramuka. Nah, dimulai dari gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka. Nah, jadi gerakan pramuka itu organisasinya ya teman-teman. Kalau diibaratkan di sekolah, berarti gerakan pramuka itu sekolahnya. Nah, sekarang kita ke pramuka. Pramuka itu adalah orangnya yang berada di gerakan pramuka. Kalau di sekolah itu siswanya. Nah, dan yang ketiga yaitu kepramukaan. Kepramukaan itu ada kegiatan mengenai pramuka. Nah, jadi kalau misalnya diibaratkan di sekolah lagi, kepramukaan itu ada kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi tadi ada gerakan pramuka, pramuka, dan kepramukaan. Paham? Jadi kalau diibaratkan lagi ke sekolah, sekolahnya, siswanya, dan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu mengenai gerakan pramuka, pramuka, dan kepramukaan. Jadi kalau misalnya ditanya, mau kemana nih? Mau pramuka? Nah, itu salah. Harusnya mau kemana nih? Mau ke pramukaan gitu. Ibaratnya gini, mau kemana nih? Mau ke siswa gitu. Kan salah ya, harusnya mau belajar gitu. Jadi kalau ditanya mau kemana? Mau ke pramukaan, yang merujuk kepada kegiatannya. Nah, sekarang kita beralih ke penggalangan. Nah, penggalang adalah kegiatan kepramukaan yang diikuti oleh pramuka usia 11 sampai 15. Nah, di Alida ini kalian usia berapa nih? Kalau misalnya siaga kan diikuti oleh usia 7 sampai 10 tahun. Kalau penggalang dari 11 sampai 15 tahun. Kalau apalagi penegak dari 16 sampai 20 tahun dan pandega dari 20 sampai 25. Jangan-jangan santri Alida ini udah 20 tahunan ya. Berarti kalian masuk ke pramuka pandega. Atau kalian masih belasan? Nah, berarti kalian ke penggalang, pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang ini kodenya itu biasanya G atau lambangnya itu warna merah. Jadi yang merah-merah itu bisa kita udah tebak gitu. Oh, itu merah, pasti itu pramuka penggalang. Nah, penggalang ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu kit, pramu, dan kap. Kalau misalnya dilihat dari kebangsaan, kayak kita tuh merakit gitu, mencari bahan-bahan, merakit yang kemudian diramu untuk kemudian diterapkan di kehidupan kebangsaan gitu teman-teman. Selanjutnya kita beranjak ke kegiatannya. Nah, kegiatan pramuka penggalang ini biasanya dibagi-bagi nih ya, per regu. Satu regunya terdiri dari 6 sampai 8 orang. Ada regu. Nah, kumpulan dari regu biasanya dipimpin oleh pinru, pimpinan regu. Kumpulan dari regu itu disebut pasukan. Nah, pasukan ini dipimpin oleh siapa? Pratama, pimpinan regu utama. Nah, jadi ada regu terdiri dari beberapa orang, ada pasukan terdiri dari regu. Nah, kan tadi regu dipimpin oleh pinru. Nah, pasukan ini dipimpin oleh pratama. Gitu. Nah, terus ada SKU. Apa itu SKU? Syarat kecakapan umum. Jadi seorang pramuka penggalang ini semuanya diatur dalam SKU. Apa aja kecakapan umum yang harus dicapai oleh seorang pramuka penggalang gitu. Nah, ada SKU, ke bawahnya ada SKK. Apa itu SKK? Syarat kecakapan khusus. Nah, ini tuh di bawahannya SKU, SKK. Nah, jadi kalau seorang pramuka penggalang mau mencapai suatu keahlian, nah bisa tuh
dia mencapai SKK yang kemudian nanti akan diberikan TKK, tanda kecakapan khusus. Nah, untuk kode kehormatan Pramuka Penggalang itu ada 2, ada Trisatya dan Dasa Dharma. Oke teman-teman, kakak akan mengundang seseorang yang pengalaman di kepramukaannya itu sangat luar biasa. Siapakah, penasaran kan? Langsung saja kita panggil Kak Budi. Oke. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Silakan Kak. Oke, baik teman-teman. Kak Budi ini salah satu guru di SMP Inovatif Albida. Namun untuk lebih jelasnya kita dengarkan langsung ya. Oke, Pak Budi, dipersilakan untuk memperkenalkan. Oke, selamat pagi anak-anak, pagi adik-adik. Salam Pramuka. Perkenalkan saya Budi Darman di Pramuka dipanggil Kak Budi. Kak Budi ya. Gitu ya. Oke Kak Budi, bisa sharing pengalaman dulu ketika pertama sampai akhirnya sekarang mengikuti gerakan Pramuka. Oke, Kak Siti, berkaitan dengan Pramuka banyak sekali ya ilmu yang saya dapatkan. Salah satunya kita itu bisa belajar organisasi. Nah, yang mana organisasi itu pasti membentuk kepribadian kita bagaimana berperilaku begitu. Ya, Nah, salah satu yang saya ingat itu kalau pramuka itu ya sampai kita tua itu ada gitu kan ya, ada lembaganya, ada organisasinya, ada gerakannya gitu. udah jelas gitu ya, yang membawanya gitu. Terus kan kalau misalkan gerakan pramuka itu bisa diikuti oleh semua kalangan. Sampai tua pun masih tetap muda karena dipanggil kakak. Iya, kakak. Nah, untuk pengalaman dulu ketika sekolah dari SD udah mengikuti Kak? Alhamdulillah dari SD sudah pernah ikut di pramuka, kemudian di SMP pun pernah ikut pramuka dulu, dan kebetulan nih saya dulu dari Bandung Barat, dulu di Bandung. Nah, saya pernah ikut kegiatan lomba tingkat 3 di Kabupaten Bandung. Itu luar biasa sekali. Kegiatannya bagus, lama, dan sangat melatih kepribadian kita. Saya masih ingat yang saya masih kenang itu jalan dari Kabupaten Bandung sampai ke Bale Endah, sampai ke Kuarjab. Itu saya masih ingat betul. Nah, ketika di perjalanan kita banyak sekali diberikan materi-materi, contoh misal ada materi semapur, kemudian ada materi melihat panorama. Nah, panorama alam, kita diajarkan seperti itu. Itu SMP yang jalan Ya, yang jalan itu, yang jalan dari, bayangkan dari Kabupaten Bandung, dari Pemda kantor bupati sampai ke Kuarjab. Itu saya masih ingat dan itu menjadi pengalaman yang saya kenang bahkan sekarang sampai usia saya sekarang usia 27 ya. Nah, selain itu pun ya dari pramuka ini juga saya bisa memahami bahwa kita itu harus bekerja keras. Iya betul. Nah teman-teman, Kak Budi saja ketika SMP-nya di Pramuka Penggalang dia keliling-keliling Bandung tuh, jadi kalian juga harus kuat ya. Kalau saya dulu justru di SMA Pak. Coba ya. gimana coba kita. Ya, jadi dulu tuh ikut lomba tingkat. Jadi keliling Sumedang, kalau saya karena orang Sumedang ya, keliling Sumedang. Itu tuh lombanya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Tapi yang kita kecewa tuh malah yang menang itu dari luar pulau gitu, yang dari pulaunya nggak menang. Kok kita aja yang orang Sumedang nggak terlalu hafal jalanan gitu kan, tapi mereka yang dari Bali itu malah menang ya. Di sana lah banyaklah pembelajaran yang bisa didapat gitu. Nah, selain itu juga itu kan ketika masa-masa sekolah ya. Nah, ternyata tadi seperti yang awal saya katakan bahwa pramuka itu jenjang sampai nanti kita usia begitu ya. Saya pun mengalami di luar sekolah. Nah, ketika saya dulu menjadi seorang guru, saya diamanahi ditunjuk oleh kepala sekolah itu KMD tuh. Nah, ini KMD khusus buat bapak ibu guru yang eksis menjadi pembina dan ingin punya lisensi pembina, itu KMD. Nah, waktu itu seminggu tuh, kalau tidak salah saya 2015 bulan Desember. Itu saya selama 1 pekan ikut kegiatan gerakan pramuka, tepatnya di Sumedang. Apa itu namanya Bu?
Kak Sisi apa ya? Yang mana ya? Yang dekat Unpad itu ada tempat camping. Oh, Kiara Payung. Nah, di situ saya 1 pekan itu belajar tentang kepramukaan sehingga masa-masa lampau saya di gerakan pramuka terulang kembali ketika menjadi seorang guru. Iya, saya orang sana Kak Budi, orang Kiara Payung. Nah, di Kiara Iya, Payung. dulu juga tahun 2006 kalau nggak salah ada Jambore Nasional. Jadi di sana Betul. penuh banget dari berbagai pulau seluruh Indonesia di sana berkumpul untuk pramuka. Jadi di sana juga saya melihat, wah saya pengen ikutan pramuka nih gitu, pengen kayak orang-orang ke mana gitu untuk kegiatan. Nah, selain itu dari gerakan pramuka kita bisa memahami sebuah kondisi. Nah, ketika di sana saya baru ngerti kenapa ketika sekolah SD itu upacara itu lurus. Nah, ternyata itu ada makna ada Aturannya gitu ya. Ada aturannya gitu ya. Nah, kenapa di SMP selalu pakai angkare? Ternyata itu ada aturannya. Nah, salah satu aturannya maknanya gitu. Nah, kalau misalkan SD itu lebih tertutup, makanya anak-anak adik-adik yang ikut gerakan pramuka di SD-nya itu pasti dijaga betul. Nah, kalau misalkan SMP itu bentuknya pasti angkare. Nah, artinya sudah ada keterbukaan anak untuk berpikir. Kalau tingkatan SMA yang ikut gerakan pramuka pasti barisannya itu lurus. Kenapa lurusnya itu diberikan kesempatan untuk anak itu berekspresi dengan kemampuan kemandiriannya itu lebih tinggi dibanding anak SMP. Berarti ini tuh sesuai dengan nama pramuka SD itu siaga, harus siap-siap gitu ya. Pramuka SMP penggalang, digalangkan untuk. Ya. Nah, berkaitan dengan gerakan pramuka, saya kira ini organisasi yang bagus, gerakan pramuka yang kita mesti ikut, gitu ya. Kalau bisa, adik-adik nanti yang ikut MPL sekarang, nanti pun ketika di Alida harus semangat mengikuti gerakan pramuka. Nanti kan akan orientasi itu ya. Nggak tahu. Karena memang tujuan pendidikan dan tujuan pramuka itu sama gitu ya. Seiringan. Iya. Apalagi nih kan, kita sekarang kurikulum 2013 ada sisi keterampilan, kemudian ada pengetahuan, dan satu lagi adalah kompetensi karena di pramuka nanti gerakan pramuka akan lebih karakternya akan lebih dibentuk. Jadi beriringan berjalan dengan sekolah SMP Gunung Alida ya. Karena sekolah tujuan akhirnya ke akhlak, ada dan pramuka juga ke watak gitu ya, yang lebih tinggi gitu. Ya. Di sangat beriringan sekali. Ya, Kak Budi kan tadi udah menjelaskan ya pengalaman kepramukaannya. Boleh sedikit menjelaskan tentang makna dari lambang gerakan pramuka? Oke, seperti yang tadi katakan ya, kalau gerakan pramuka itu ada lambangnya, yaitu pohon fitri ya. Nah, pohon fitri, kenapa sih yang diambil itu gitu, pohon pisang gitu. Nah, itu salah satunya. Pohon fitri itu bisa tumbuh di mana saja, kemudian dari sisi akar itu sangat kokoh dan kuat. Kemudian dari segi kemanfaatannya itu daunnya bisa kepake, dahannya kepake, betul. Apalagi buahnya bisa kepake. Nah, maka dari itu, lambang gerakan pramuka adalah pohon fitri. Nah, mudah-mudahan dari makna lambang gerakan pramuka itu ada jiwa gitu, ada jiwa dari makna tersebut ke dalam diri kita, sehingga pramuka itu sisi karakternya didapatkan, sisi kognitifnya pengetahuannya didapatkan, apalagi keterampilannya ya jelas ya, banyak sekali keterampilan yang dipelajari ketika masuk gerakan pramuka. Misal apa tuh Kak yang bikin tihang tuh Kak? Pioneri. Nah, pioneri itu bisa dipakai. Ternyata ketika usia-usia udah berkeluarga tuh bisa memanfaat buat Bikin jemuran. bikin jemuran. Apalagi tali temali sangat bermanfaat. Ternyata banyak sekali kemanfaatan dari kepramukaan yang dalam gerakan pramuka. Dan saya rasa ketika kita sudah berpegang teguh kepada Trisatya dan Dasa Dharma gitu, udah aja hidup itu udah pegang itu aja misalnya gitu ya, dari sudut pandang udah aja teratur gitu hidup kita, karena semua segi kehidupan kita udah di sana kok, udah jelas gitu mau kemana arahnya. Nah, itu Trisatya kan salah satu syarat ya buat kita itu resmi menjadi anggota pramuka. Itu gitu kan?
mungkin itu yang bisa di-sharekan, berbagi pengalaman. Insya Allah dari gerakan pramuka itu banyak makna, banyak ilmu, banyak pengetahuan. Bahkan nanti adik-adik nih calon sabda ke-20 bisa eksis, bisa aktif mengikuti kegiatan gerakan pramuka SMP Negeri Alida. Ya, Kak Budi terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat khususnya bagi saya, bagi calon sabda, sabda dan alumni sabda dan semuanya penonton di channel YouTube SMP Inovatif Alida. Oke teman-teman, mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.